Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Lagi-lagi di video kali ini saya ingin membongkar salah satu metode black hat yang digunakan oleh para black hat marketer untuk mempromosikan CPA Sweepstakes. Dan metode ini sangat powerful sekali teman-teman. Bahkan saya melihat banyak sekali para black hat marketer yang menggunakan metode ini bisa menghasilkan ribuan dolar hanya dalam satu hari saja. Gila banget kan metodenya? Maka dari itu saya ingin bongkar di video kali ini. Tapi buat teman-teman yang belum tahu CPA Sweepstakes itu apa, CPA Sweepstakes itu simpelnya adalah produk undian atau dengan tanda kutip produk lotre. Jadi contohnya seperti free iPhone, free Samsung S23, free $500 yang gitu-gitulah pokoknya. Tapi mengenai kebenarannya saya juga tidak tahu ya karena saya juga belum pernah daftar di website yang ada di dalam program CPA Sweepstakes ini. Mungkin teman-teman pernah daftar, bisa tinggalkan di kolom komentar apakah teman-teman pernah menang atau tidak. Tapi karena modelan yang seperti ini sudah jelas modelan lotre ya. Jadi ya untuk kesempatan menang itu menurut saya di bawah 10%. Tapi nggak semua produk CPA Sweepstakes ini sifatnya lotre ya. Ada juga produk CPA Sweepstakes yang memberikan produknya itu secara gratis atau benar-benar giveaway. Tapi biasanya produknya itu adalah produk yang murah. Biasanya itu produk skincare ataupun produk-produk kecantikan lainnya. Dan juga biasanya offer-offer yang real giveaway seperti ini hanya ada di network-network yang sangat bonafit. Ditambah lagi ketika kamu mempromosikan produk giveaway yang benaran ini, biasanya juga rules-nya itu sangat ketat atau sangat strict sekali. Jadi teman-teman nggak bisa mempromosikannya secara sembarangan. Ada rule khusus yang teman-teman harus patuhi ketika teman-teman mempromosikan produk Sweepstakes yang benar-benar giveaway. Oke, mungkin sudah cukup ya kita membahas apa itu CPA Sweepstakes. Kita langsung aja ke pembahasan metode promosi black hat-nya. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau memang saya tidak bermaksud mengajari teman-teman untuk melakukan metode yang ada di video kali ini. Karena saya pun tidak pernah menggunakan metode ini. Jadi saya harap buat teman-teman yang nonton video ini, gunakan video ini hanya sebatas sebagai wawasan saja. Jangan gunakan sebagai tuntunan. Setuju? Nah oke, kalau setuju kita akan langsung aja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu dari mana saya mendapatkan metode ini. Jadi ceritanya dulu di zaman COVID-19, ada ex-tim CPA saya yang memberikan e-book ini atau memberikan metode ini. Dia bilang tolong dipelajari si materinya atau si metodenya, dan kalau sudah bisa, kalau saya sudah mengerti, tolong diajari secara langsung karena wajar saja umurnya itu udah hampir 50 tahun, jadi wajar saja kalau misalkan dia nggak mengerti. Kalau memang hanya sebatas membaca e-book saja, dia perlu diajari secara langsung. Ditambah lagi di dalam e-booknya itu ada bahasa-bahasa teknis yang mungkin dia nggak mengerti. Jadi ya saya terima saja walaupun pada saat itu saya sudah tidak ada feeling lagi di dunia CPA ini. Tapi ya kasihan saja karena memang kalau tidak salah metode ini dia beli itu dengan harga 3 atau berapa gitu, 3 atau 5 juta lah. Jadi ya saya merasa iba ya. Maka dari itu saya bantu dia untuk mempelajari si metode ini. Dan singkat cerita setelah saya pelajari si metodenya, saya pun merasa terkejut karena memang metode yang di dalam e-booknya itu adalah metode black hat. Jadi metodenya itu sebetulnya simple. Dia membuat akun fake dari salah satu public figure di luar negeri. Ya contohnya kayak artis-artis ya, misalkan si Dwayne Johnson atau si The Rock. Terus ketika dia sudah membuat si fake akunnya, dia bikin postingan giveaway. Ya contoh postingan giveaway-nya misalkan free cash untuk 100 orang pemenang, silahkan daftar di link ini. Dan harus di-share si postingan ini. Nah, link yang dimaksud ini adalah link CPA Sweepstakes-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, supaya postingannya itu seperti postingan real,
dia memboost like dan komennya itu menggunakan panel. Nah, mungkin teman-teman yang suka beli like, beli follower, mungkin teman-teman sudah kenal yang namanya panel. Nah, metode ini pun sama, dia menggunakan panel untuk mempush si like dan si komennya. Nah, secara otomatis ketika like dan komennya itu banyak, ya mungkin orang-orang pun akan mengira itu postingan real dari si artisnya. Maka dari itu banyak sekali orang yang tertipu karena fake giveaway dan fake akun ini. Nah, mungkin sampai sini teman-teman bisa paham kenapa metode ini bisa jadi metode yang sangat powerful. Selain mereka menggunakan nama besar si public figure-nya, mereka juga riding the wave COVID-19. Jadi ya mereka juga memanfaatkan zaman yang sedang sulit ketika dilanda COVID-19. Plus mereka juga mendapatkan traffic gratis dari orang-orang yang men-share si postingannya. Karena memang pasti orang-orang yang mengikuti program giveaway ini pasti juga men-share si postingannya. Karena itu syarat untuk mengikuti program fake giveaway ini. Dan yang lebih gilanya juga, mereka itu menggunakan akun Facebook hasil phishing, akun Facebook hasil curian. Ya, kenapa mereka menggunakan itu? Ya, wajar saja kalau misalkan mereka menggunakan akun baru atau membuat akun baru, ya akunnya itu pasti cepat sekali terkena checkpoint. Atau kalaupun mereka menggunakan akun pribadi itu mustahil sekali karena ya mereka juga pasti sangat sayang ke akun mereka sendiri ya. Nah, mungkin sampai sini teman-teman bisa paham kenapa di awal saya bilang jangan pernah gunakan metode ini. Karena ya jelas metode ini adalah metode yang merugikan orang lain. Yang dirugikan ya tentu saja nama baik si public figure yang digunakan untuk membuat fake giveaway-nya. Selanjutnya merugikan juga orang-orang yang sedang kesusahan. Ya sudah jelas di awal mereka daftar pun itu berharap untuk mendapatkan bantuan atau mendapatkan free cash lah. Sekarang mereka disuruh mendaftar di dalam link CPA yang sudah jelas kalau mendaftar di link CPA itu harus memasukkan kartu kredit. Ya sudah pasti kartu kredit mereka itu disedot setiap bulannya. Dan juga tentunya mereka juga merugikan orang lain karena mereka juga menggunakan akun Facebook hasil curian atau akun Facebook hasil phishing. Bahkan bukan hanya merugikan, itu adalah sebuah kegiatan kriminal. Ya. Jadi tega banget lah kalau misalkan orang-orang yang pakai metode ini, ya walaupun begitu masih banyak juga sih yang menghalalkan segala cara dengan menggunakan metode ini. Ya buktinya banyak sekali artikel di luar sana yang memberitakan penipuan akibat metode ini. Bahkan metode gaya seperti ini digunakan di negara kita. Saya yakin mungkin teman-teman pernah lihat atau pernah dapat chat blast yang mengiming-iming kupon Alfamart gratis atau kupon marketplace atau yang gitu-gitulah. Atau bahkan kalau misalkan teman-teman pernah dapat SMS blast mengenai bantuan dari pemerintah, ya itu sebetulnya adalah orang-orang yang jahat menggunakan metode fake giveaway ini. Dan buat bangke-bangke yang masih menggunakan metode seperti ini, please deh jangan mentang-mentang kalian pinter, kalian bisa membodoh-bodohi orang lain. Dan percaya deh, kalaupun kalian masih bisa hidup hedon gara-gara nipu orang lain, itu hanya sebatas ujian saja.